Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita balik lagi di acara penuh hikmah, selalu ada hikmah dan tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan guru kita Ustadz Zuhud namanya. Beliau mengajar menjadi pengajar di pesantren Sam'an Bandung. Lulusan S2, belajar tafsir hadis juga waktu S1-nya. Dan penghafal Al-Quran juga Masya Allah. Dan bahkan sampai menekuni usaha dan berbisnis. Sampai bahkan masuk ke pasar modal. Kita langsung tanya tentang beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Izin tanya-tanya ya Ustaz ya? Ya siap. Alhamdulillah. Mungkin kalau tadi di openingnya kayak begitu. Yang nonton mungkin tidak menyangka. Wah ternyata beliau ini dengan semua pencapaiannya itu dicapai dengan kondisi dipilih oleh Allah matanya ditutup. Tidak bisa melihat lagi. Untuk sebelum lanjut ke prestasi, kau pengen tanya dulu, Ustaz. Ini izin bertanya ya, Ustaz. Apakah Silahkan. dari lahir, Ustaz, atau ada kejadian apa sampai akhirnya tidak bisa melihat lagi, Ustaz? Kalau dari lahir sebenarnya saya normal kok. Iya. Dari normal lahir itu. Nah saya istilahnya menjadi tunanetra itu di usia 7 tahun. Oh ya. Jadi sempat tuh melihat ya indahnya dunia lah gitu ya Iya. bahasanya. Pemandangan Masya gitu kan. Allah. Asiknya dunia anak-anak, dunia kartun segala macam lah ya. Main sepeda, main bola itu sempat gitu kok. Sempat. Sampai di umur 7 tahun itu karena sebenarnya itu rangkaian sih kok dari umur kurang lebih sekitar 5 tahun. Iya. Apa awalnya, gejala awalnya apa? Nah jadi umur 5 tahun itu saya lagi main nih dengan saudara. Iya. Nah yang namanya anak-anak kan lari-lari. Nah kita tabrakan. Saya dengan saudara itu tabrakan. Kepala, kejeduk kepala Iya gitu. betul. Heeh. Nah ternyata goncangan hebat itu mengakibatkan Kena saraf mata mungkin ya? betul ke retina. Di Oke. retinanya tuh jadi kalau bahasa dokter tuh robek lah gitu ya. Kalau bahasa mereka tuh retinanya tuh. Nah ternyata itu kalau yang kanan dia langsung, kalau yang kiri dia perlahan-lahan. Istilahnya kalau kita tuh Lama-lama mulai- low vision. Heeh. Jadi low vision bisa melihat sekitar 2 meter, makin lama makin Makin dekat. pendek sampai di SMP menjadi totally blind. Saya tuh tidak sadar kalau saya sudah tahap menjadi tunanetra gitu waktu kecil itu. Ini Ustadz ngerasanya apa? Kayak benar-benar full gelap doang gitu aja, Ustadz? Sebenarnya kalau yang kanan ini udah betul-betul blank lah gitu ya, betul-betul gelap, tidak bisa menangkap cahaya apapun. Nah kalau yang kiri dia masih bisa menangkap, tapi dia hanya cahaya aja. Penerimaannya gimana saat waktu awal? Sempat ngamuk juga kah atau namanya anak-anak waktu itu? Ustadz? Saya jadi penyendiri waktu itu. Jadi waktu pas saya awal-awal jadi tunanetra di anak-anak itu, 7 tahun ya? jadi saya nggak berani keluar rumah. Jadi di Teman-teman rumah datang aja nyariin? terus gitu. Nggak mau ketemu? Enggak, jadi saya Jadi- di rumah aja lah gitu. Nggak Sampai akhirnya kemana-mana. mulai bisa nerima legowonya di usia berapa sih? Itu udah dewasa. Sudah Jadi dewasa ya? sekitar pasca kuliah lah, setelah S1. Setelah S1. Tapi begitu akhirnya dari waktu 7 tahun itu, kan di rumah terus tuh, Sat. Tetap tapi nerusin pendidikan, Sat? Tetap, Atau sempat tetap. putus dulu 1 tahun, 2 tahun nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Tetap. Ke sekolahnya jadi dianterin, Iya betul. dipegangin. Betul. Jadi kan saya SD mah sebenarnya SD umum, kelas 1 2 itu. Nah, Iya. pas kelas 3 SD saya pindah ke SLB. Oke. Nah, di situ karena teman-teman saya sama tunanetra, jadi saya gaul di situ. Tapi dengan teman-teman di rumah, istilahnya dengan teman-teman yang awas, Yang saya nggak biasa gaul. di komplek ya, yang dulu sebelum main dekat-dekat rumah ya. Heeh. Saya nggak gaul dengan mereka karena ya gimana ya, ya minder lah gitu, merasa malu gitu. Sempat ada yang ngucap juga memang saat ngehina gitu, ngeledek gitu, Sat. Ada, Ya Allah. ada yang barudak. ya namanya anak-anak lah gitu ya. Heeh. Ini ya barudak sih namanya. Barudak. Masya Allah. Ada. Terus akhirnya kecil-kecil itu. Tetap kuliah ya, Sat ya? Alhamdulillah. Kepengen sendiri atau waktu itu didorong juga, Sat, kalau kuliah? Kepengen sendiri. Oh, karena udah nerima juga lah ya. Iya, udah sadar lah istilahnya gitu. Heeh. Mulai ngapalin Qurannya pas kapan? Kalau ngapalin Quran sebenarnya udah saya itu dari kecil sebenarnya. Dari kecil. bahkan masih ngelihat ya, Sat ya? Udah mulai enggak sih, surat-surat jadi- pendek, enggak? Jadi awalnya gini sih, kalau masalah menghafal Quran itu
kan saya diam terus di rumah nih, nggak Iya. keluar-keluar kan, nggak main, nggak keluar-keluar gitu. Ngapain lagi Nah, atunya gitu. akhirnya sama orang tua tuh dibeliin kaset gitu, kaset pita itu. Oh, masih pakai pita Ya, kaset pita itu kan Murotal. awal 2000-an. Betul, Iya. Jus 30 yang Korea anak-anak itu, Muhammad Toha kalau nggak salah. Tohal Junaid, ya. Betul. Nah, akhirnya saya puter gitu kan, karena nggak ada ngapa-ngapain lagi gitu kan, nggak ada kegiatan apa-apa, diputer, Nyangkut habis di puter kepala. lagi. Alhamdulillah nyangkut di kepala gitu kan. Terus dibeliin kaset itu lagu-lagu nasyid kayak Raihan gitu kan. Iya. Didengerin Masya sama Allah. saya gitu. Sama bapak sih, sama ayah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ mulai menghafal, tapi istilahnya nggak ada tujuan khusus gitulah. Nggak ada Iya. cita-cita, maksudnya saya ingin menjadi seorang hafid gitu, nggak ada. Jadi Belum, hanya sekedar ingin dengerin aja gitu kan. Mulai ngerasa enak dengerinnya. Mulai Dan merasa juga kan, nyaman. ya Allah, pintu dosa matanya udah ditutup. Hati juga insya Allah Amin. lebih bersih. Amin. Sebagaimana kata Sayyidina Utsman bin Affan, semakin bersih hati nggak akan bosan mendengar Al-Quran. Masya Allah. Amin, insyaallah. Masya Allah. Pemirsa, itu adalah asal muasal gimana kisahnya beliau Ustadz Zuhud sampai akhirnya kehilangan penglihatan, tapi itu tidak menghalangi prestasi beliau. Kita akan tanya lebih lanjut prestasi beliau dan perjuangannya. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada.